watak itu, tabiat itu perkara yang diciptakan oleh Allah yang kerjanya harus pakai syarat. Terus harus hilangnya penghalang. Kalau syaratnya ada tapi penghalangnya ada, nggak jadi. Nggak ada penghalang tapi syaratnya nggak ada juga nggak jadi. Jadi harus punya syarat dan hilang penghalang lah. Sesuatu yang kerjanya begini berarti bukan bisa menghasilkan, tapi sesuatu yang memang kerjanya itu diciptakan oleh Allah. Kerjanya pakai urut-urutan gitu loh. Kerja yang urut-urutan itu diciptakan oleh Allah, nggak muncul dari dirinya sendiri, bukan. Jadi api itu aslinya bukan bisa membakar, bukan. Tapi terbakarnya api itu digandengkan oleh Allah. Allah yang menciptakan api itu panas. Terus api itu ditempelkan kepada yang lain, maka yang lain ikut panas. Lah yang munculin panas pada yang lain siapa? Ya Allah. Kalau Allah bisa bikin panas pada sesuatu, maka Allah bisa bikin panas pada yang lain. Sama dengan Allah menjadikan kenyang. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Maka makan itu juga fi'il apa? Tabiat. Makan itu juga punya syarat. Makan, kalau saya makan kenyang, syaratnya apa? Syaratnya didekatkan, dimasukkan. Terus yang dimakan jangan pelor. Nah iya, kalau yang dimakan kelereng itu bukan kenyang. Yang dimakan ya harus yang lembut, makanan, roti. Ini ada syaratnya namanya. Berarti makanan itu ketika masuk ke perut kita itu punya persyaratan, gitu loh. Maka dia tidak bisa dengan sendirinya menghasilkan kenyang. Jangan kamu menuduh, oh saya udah makan pasti kenyang. Enggak. Yang bisa memastikan itu Allah. Allah yang memunculkan kenyangnya, bukan nasinya, bukan. Lah tanya begini tanyanya. Nasi itu bisa mengenyangkan kamu kalau kamu makan berapa suap, nanya. Kamu untuk kenyang itu butuhnya berapa suap? 20 suap. Ya sudah begini aja. Yang 1 sampai 19 untuk yang lain, yang ke-20 kamu itu. Kenyang enggak? Berarti yang mengenyangkan itu suapan yang keberapa? Berarti banyak yang mengenyangkan itu bagaimana? Satu hanya banyak. Yang bikin kenyang dari 1 bikin kenyang, 2. Ini nggak bisa begitu dong. Makan yang pertama belum kenyang. Ya, berarti kan yang pertama tidak bisa mengenyangkan. Yang kedua, lah ya, ini kalau ada orang kok meyakini nasi yang mengenyangkan, maka saya nanya, yang mengenyangkan suapan yang keberapa? Gitu kan? Kamu makan suap pertama belum kenyang, makan lagi belum kenyang, makan lagi belum kenyang. Begitu 10, 20 mulai kenyang. Jadi kamu nuduhnya itu yang terakhir itu bisa mengenyangkan. Kalau begitu mestinya ini yang pertama untuk yang lain dulu, nah yang terakhir buat kamu gitu. Nah, saya dapat kenyangnya, yang lain nggak kenyang. Ini yang terakhir itu juga sama seperti yang pertama. Lah iya itu memang sama. Lah kok tahu-tahu kenyangnya nggak dari situ. Kamu jangan menganggap kenyangnya dari situ. Itu loh maksudnya. Jadi suapan pertama ya begitu, kedua ya begitu, ketiga kamu jangan tertipu. Ini gara-gara udah saya suapin 2 piring jadinya ya enggak begitu. Ini orang tertipu aja. Ini hati-hati ini. Jadi apa penyebabnya kita tertipu sama itu semua?
Penyebabnya kita terlalu lama hidup dalam hukum kebiasaan. Setiap hari kita kerjanya itu aja tanpa pernah berpikir sumbernya dari mana. Dan itu bertahun-tahun sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lengket begitu aja. Nah, terus kamu suruh bongkar, suruh meyakini ini nggak bisa bikin apa-apa, ya susahnya minta ampun lah. Sudah melekat dalam diri kita yang begitu itu. Nah, ini kita disuruh bongkar. Kamu disuruh meyakini bahwa sebenarnya itu semua tidak bisa menghasilkan apapun. Kalaupun kamu mengatakan saya sehat minum obat, saya makan sambal sakit perut, saya minum kopi melek, maka itu semuanya majas, bukan sebenarnya. Yang sebenarnya Allah yang menjadikan hasil dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini harus kita pegang kuat.